Malam semua, ini Salvin dari Jusasi. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Januari 2026. Today mau bahas mungkin nomor 138 sampai sepanjang ini, tapi ada yang enggak juga. Tapi sebelum itu aku mau bahas notes-nya yang Sensei hari ini. Tadi kan ada satuan ujian, tes satuan, terus nyamber ke tips satuan kayak gini. Ini teh maksudnya satuan buat biasanya ada satuan yang benda, mai atau lembar atau segala macam itu biasanya yang spesial itu di angka 1, 3, 6, 8 sama 10. Nah, sedangkan yang pakai 7 atau 9 itu biasanya pakai suara yang kedua. Maksudnya suara kedua tuh kan 7 ada si Ci sama Nana. Nana yang biasanya dipakai umum, Cici yang keduanya. Terus yang Q, yang 9 itu ada Q sama Q. Nah, biasanya yang kedua ini yang sering dipakai buat di satuan-satuan gitu. Setelah itu ada satuan tanggal, ini Nichi, pakainya normalnya tuh emang Nichi katanya guys. Terus kalau lamanya waktu plus Kang aja. Nah, ini tuh Cuitachi tanggal 1 itu tuh sebenarnya nggak apa ya, opsional ditambahin Kang tuh opsional. Karena Cuitachi tuh bisa berarti tanggal 1 sama 1 hari juga. Nah, terus yang Futsuka Mika ke bawah sampai 10 itu biasanya udah ada namanya sendiri kan. Nah, terkecuali sama yang di atasnya 10 kayak 11 ke sana-sana itu pakai plus Nichi karena emang normalnya gitu, yang dari sana juga gitu. Itu teh jadi tanggal kalau mau dijadiin ke lama waktu itu opsional pakai kangnya, kecuali yang di bawah ini. Nah, ini ada 14, 20, 24 Juyoka, Hatachi sama Nijuyoka itu kan udah ada namanya sendiri ya. Jadi nggak bisa plus Nichi. Misal Nijuyoka Nichi itu nggak bisa ya. Jadi Nijuyoka Kang langsung ke kangnya aja. Nah, ini yang Suitachi juga nggak bisa ke kang, Suitachi Kang itu nggak bisa ya. Jadi Ichi Nichi Kang bisanya tuh. Jadi keubah ke Nichi dulu. Oke. Setelah itu ada ini deh maksudnya imas dan lain-lain, ini terserah ya, ini keterangan akhirnya apa, tapi kita bahas di bagian ini dulu. Ini objek ni dan di untuk aksi dan kondisi atau keadaan doang, sama objek ga atau o. Ini maksudnya aku kurungin kata sensei ini tuh bisa diubah bentuknya, diubah ukurannya atau urutannya itu diubah, ini bisa ke depan, ini juga bisa ke belakang, tukeran juga bisa. Nah, tapi dengan syarat objek yang di sini yang tadinya nempel sama ga atau o itu tetap ngikut sama kata objeknya. Sama di sini juga, ini dan D-nya harus ikut kata objeknya, baru bisa diubah. Misal, Kyoshitsu ni Yahya-san ga imasu. Kalian bisa ubah jadi Yahya-san ga Kyoshitsu ni imasu. Kayak gitu guys. Nah, dan ternyata yang punya batas itu nggak bisa langsung digabungin sama des. Maksudnya gini ya. Maksudnya tuh yang termasuk punya batas itu yang selain jam ya guys, selain jam. Itu sebelum kita gabungin sama kata keterangan atau kata kerja atau kalimat berikutnya itu wajib dikasih partikel ni. Ini ngartinya kepada. Nah, sedangkan kalau yang gak digabungin ya berarti nggak usah kasih ni, langsung aja. For example is sanji ni ikimasu, ini kan kata kerja atau kalimat selanjutnya setelah ni. Nah, berarti harus ke sini. Ini buat ngertiin atau ya ini emang partikel buat waktu guys. Akan pergi pada jam 3. Nah, ini yang salah. Sanji ni des, ini tuh nggak bisa ya, ada ni-nya tuh. Kalau mau nyambungin sama des nggak usah kasih ni, langsung sanji des gitu aja. Next tuh ada yang tidak punya batas alias jam. Ini yang bahas tadi yang kangkang itu. Lamanya waktu kan disimbolin pakai kang ya. Nah, yang wajib tuh yang lamanya jam aja, khusus jam aja. Nah, selain jam gak usah sunnah kasih kangnya tuh. Nah, selain jam kan sunnah ya. Nah, berarti yang jamnya itu wajib ada kangnya. Sanji kan jam 3. Kalau kita mau bilang selama 3 jam, ini kan jam 3 sama 3 jam. 3 jamnya tuh dikasih simbol kang. Jadi sanji kang selama 3 jam atau jam ini kan jam 3, ini 3 jam. Itu tahu lah ya. Terus ini yang keterangan waktu, pagi, sore, siang, habis duhur itu segala macam yang keterangan waktu. Itu ternyata tidak bisa memakai ini. Ini kan yang buat detik, menit, jam yang tidak ada batas ya. Maksudnya yang punya batas. Nah, ini yang keterangan waktu itu nggak bisa pakai ini, alias maksudnya nggak bisa pakai partikel guys. Yang satuan, takaran, lama waktu itu nggak bisa pakai partikel. Karena emang teori yang dikasih Yansei itu gini. Ini nih. Sanmai, ini masuknya satuan yang benda tipis ya. Sanmai kitte kaimas, akan membeli perangko 3 lembar. Nah, ini tuh nggak bisa kita kasih partikel misal pakai misal sanmai kitte ininya semisal pakai keterangan satuan itu nggak bisa pakai partikel kan, jadi langsung gabungin aja sama kata bendanya, langsung gabungin sama kata bendanya. By the way, ini ada panah kanan kiri nih, maksudnya bisa kita ganti posisinya. Jadi kitte sanmai
atau kite o sanmai kaimasu. Ini kan sanmai kite o kaimasu. So ini bisa diubah kitenya di depan. Ini kite sama o nya tuh di depan. Kite o sanmai kaimasu. Itu nggak apa-apa guys. Bisa diubah. Terus ini nih. Takusan ga arimasu. Ini tuh nggak bisa pakai ga ya. Karena kan ini kata benda, ini tuh takaran, takusang, masuknya ke takaran ya, banyak, ada banyak. Ini tuh nggak, langsung aja takusang arimas, nggak usah takusang ga arimas. Oke, yang benarnya tuh takusang arimas aja. Terus yang ini nih, lagi ini sanbong tiga batang panjang. Itu juga nggak usah kasih ga, sanbong ga imas, nggak usah imas. Sorry guys. Ya maksudnya arimas, sanbong ga arimas, itu nggak usah kasih ga, nggak usah kasih sanbong ga arimas, nggak usah, langsung aja sanbong arimas. Nah tapi ini tuh bisa jadi pakai partikel no, tapi harus sama KB, kata benda, maksudnya bukan kata benda, maksudnya jadi kata benda. Contohnya tuh asta maksudnya satuan waktu. Ini asta besok, asta no jugyo berarti pelajaran besok. Nah ini masuknya satu ini, itu satu kalimat, pakai partikel no buat nyambungin jadi kata benda kayak gitu. Ini ada lagi nih, okane ga arimasu. Ini masuknya uang ya, tapi ini dalam bentuk kata benda, so ini boleh pakai partikel ga. Okane ga arimasu, ada uang. Nah sedangkan yang pakai ada satuannya, ada takarannya, okane ga sanmang arimasu. Okane ga, ganya ngikutnya di sini. Kalau di sini tuh nggak bisa karena ini kan masuknya STLW yang tidak boleh ada partikel, so ini nggak usah dikasih apa-apa, langsung ke keterangannya. Okane ga sanmang arimasu, kayak gitu. Next lagi di notesnya ini tuh penyambung konteks, maksudnya gini. Di depan nanti ada contoh itunya, so aku jelasin dulu deh. Kan ga kemarin tuh simbol penerjemahan awal itu katanya cuma nyangkut di konteks pertama konteks apa ya, maksudnya konteks di belakang ganya doang, satu kalimat atau bukan satu kalimat, satu kata, satu konteks. Nah ini satu konteks, yang sini ada partikel lagi, nah itu nyambernya ke sini doang yang partikel ga tuh. Nah tapi sekarang ada apalagi ini partikel-partikel yang bisa nyambungin ke sebelumnya juga. So kan ga kan ya di sini doang ya harusnya. Terus kalau di sini ada futsu yang kayak ru, nai, tai, ta, atau partikel o, no, i, kata sifat ina, terus to, ya, tari, si, dan seterusnya sampai ni yang ga yang artinya oleh. Itu tuh konteksnya tuh masuk ke kata yang menyambar, kata yang nyambung sama di depannya. Nah kalau di sininya juga ada kayak gini, no, i, dan segala macam ini, itu juga bisa nyambung lagi jadi satu konteks. So misal di sini ada salah satu nih, entah ini atau cuma sampai sini juga, kalau ada partikel-partikel ini, itu jadinya satu konteks yang masuknya diterjemahin sebelum ga. Nah terus ini yang kalau tanpa partikel ini, intinya partikelnya tidak nyambung-nyambung, itu diterjemahinnya dari belakang. By the way katanya tuh kalimat Jepang memang seharusnya semuanya itu diterjemahin dari belakang guys, cuman tersedialah ada simbol-simbol penerjemahan awal dan akhir, itu yang jadi teorinya. Ini ada contoh, ini ngikut simbol kyoshitsu ni denki ga tsukimasu. Ga, so di belakang dulu, listriknya menyala, baru ke belakang masuk ke depan di kelas, listriknya menyala di kelas gitu, karena ini kan pakai gaya, so sebelumnya dulu. Ini tuh kan tidak termasuk dalam partikel-partikel penyambung ya, ini yang ninya oleh, jadi beda. Ini kan ninya untuk tempat, untuk kondisi, atau untuk keberadaan, bukan untuk oleh. Jadinya denkinya nggak ke kelas dulu, jadi ke depan dulu, baru ke depan yang tsukimasu dulu, baru ke depan yang kalimatnya gitu guys. Terus ada yang kemarin langganan ini, dan ni sangga no teiru densha ga okuremasu. Ini kan anak kalimat ya, anak kalimat tuh emang nggak bingungin. So ini kan ada ga, berarti nerjemahnya dari belakang ga dulu. Densha, ini ada tuh teiru, ini juga ga lagi, jadi kereta yang teiru telah yang sedang dinaiki. Nah ini baru ganya oleh, berarti ini sama ini tuh satu kalimat, ini tuh itu satu konteks. Berarti sebelum kita nerjemahin ke yang okuremasu, berarti kita harus menyelesaikan nerjemahin yang di belakang ga, karena ini ada ganya lagi, so ini nyambung. Kereta yang sedang dinaiki oleh saudara Dani terlambat. Nah kalau di sininya ada kata tempat yang keberadaan, ini bukan artinya oleh. Nah barulah dari sini ke belakang okuremasu setelah terlambat di eki misal gitu. So
bolak-balik nyelesain yang di belakang ga-nya sesuai konteksnya, apakah partikelnya nyambung atau enggak, partikelnya ada di antara ini atau enggak, itu berarti satu konteks. Kalau sedangkan gak ada ya udah dipetal di bagian situ, kayak gitu. Oke, ini masih ada lagi, belum nulis juga, tapi kita bahas yang bunkei dulu. Ini pertama ada kata benda ga dekimasu atau bisa sekalian. Terus kata kerja ru koto ga dekimasu, ini bisa sama bisa, ini kan pakai kata kerja. Kalau ini kata benda, kita lihat di buku bunkei-nya, di buku praktisnya ya, ini nggak dicatat katanya. Kata benda ga dekimasu bisa, contohnya pingpong ga dekimasu, ini kata benda, so langsung ke rumus aja. Ga dekimasu berarti bisa bermain pingpong atau gak bisa pingpong, konteksnya emang bermain pingpong. Terus yang kini pakai jishokai yang ru gitu, plus koto yang kita bahas kemarin tuh yang membendakan kata kerja. Jadi nih yang pakai koto ini tuh rumusnya itu harusnya kata benda, tapi karena disediain yang misal mau pakai kata kerja itu diubah dulu ke jisho yang ke ruru itu, plus koto baru bisa digabungin sama polanya. Lanjut yang 139 nih jishokai koto ga dekimasu, bisa kata kerjanya apa? Kalau di sini contohnya itu kita ambil contoh dari sini aja. Ini kata benda ya, Nihongo ga dekimasu, bisa bahasa Jepang. Karena ininya bentuk kata benda, so ini nggak usah dikasih koto. Nah sedangkan yang 139 yang kita bahas tadi itu kan pakai kata kerja, so aku tambahin kalimatnya Nihongo o hanasu, kan hanashimasu ya, karena ini grup 1 jadi diubahnya ke vokal i-nya ke u, hanasu, plus koto ga mengubah kata kerja menjadi kata benda, koto ga dekimasu, bisa berbicara bahasa Jepang, kayak gitu guys. Next itu ini nih yang kata kerja koto ga desu, yang hobi. Ini tuh hobi kan bisa langsung ke kata bendanya juga bisa ya. Nah tapi ini kalau mau pakai kata kerja juga harus dibendain dulu, karena rumusnya polanya hobi itu kan pakai emang kata benda ya. Hobi itu bukan kebiasaan atau kegiatan, itu cuma hobi itu kata benda intinya mah. Nah di sini ya 140 ke jishokai juga koto desu, hobinya apa gitu. Nah ini kata benda ya, bukan kegiatan. Di sini ada watashi no shumi wa sakka o suru koto desu. Sakka juga kan kata benda, kalau di ini sama sakka o shimasnya jadi suruh, jadi ini kata kerja, terus dibendain ininya ke jisho plus koto. Jadi dari wa dulu ke belakang, hobi saya bermain sepak bola, ada suruhnya, so ada kegiatan, berarti diubah ke kata benda dulu. Kalau misal mau pakai kata bendanya aja tanpa shimas itu kan bisa, watashi no shumi wa sakka desu, nggak usah kasih koto karena koto ini buat yang kata kerja aja depannya, oke? Nah terus di sini ada yang 41 nih, 141 ro ni na koto plus no ga suki desu, suka apa yang di sini. Kalau di sini tuh sama, ini buat yang kata kerja diubah ke kata benda, ga suki desu kan. Kalau biasanya misal kayak hong o suki desu langsung aja. Nah ga ini buat si kata kerjanya. Di sini tuh ada sakka o suru, kata kerja shimasu, sakka o suru koto ga suki desu, suka. Koto kan biasa diartiin hal atau perihal, jadi suka perihal bermain sepak bola, gitu cara ngertinya. Nah ini dia kata kerja no perihal, ini maksudnya tuh cara ngubah kata kerja ke kata benda pakai no yang artinya perihal. Ini 142 yang membendakan kata kerja ke jisho dulu plus koto atau no, salah satunya aja guys. Sakka o suru no ga suki desu, sama kayak yang di atas, cuma ini tambahin no karena pakainya no. Kalau pakai koto yang kayak di depannya ini tuh sama sebenarnya, contoh buat 142 juga bisa. Sakka o suru koto ga suki desu, suka perihal sepak bola. Di bawahnya juga beda penggunaan no atau koto doang, artinya sama, suka perihal bermain sepak bola. So untuk yang mengubah kata kerja atau membendakan kata kerja itu tinggal ubah ke kata kerjanya diubah ke ke jisho terus plus koto atau no, salah satunya aja. Terus lanjut pola ke yang memang mengharuskan harus pakai kata benda tapi kalian maunya pakai kata kerja gitu, so kata kerjanya dibendain dulu. Sudah, ini udah ini. Nah 146 ini kata kerja futsu, keterangan ketidakpastian. Ini tuh bahas sampai mana? Ini sampai 149, ini sama-sama keterangan atau ketidakpastian. Maksudnya nih sebentar, ini yang pengulangan futsukei yang bentuk biasa, partikel k, keterangannya apa, ini kalimat selanjutnya maksudnya ketidakpastian dengan kata tanya, dengan kata jimonshi. Ada jimonshi-nya, jimonshi itu ada pertanyaannya di sininya, di sebelum k. Kalau sifat i nanya hilang, terus kata bendanya ya emang ada kata bendanya. Di sini ada eiga nanji ni, nanji itu kan termasuknya pertanyaannya, jadi masuknya ke jimonshi juga, ya emang jimonshi. Eiga nanji ni hajimaru ka. Ini
ini kan kayak partikel masuk ke pola, jadi nerjemahinnya dari belakang kan dulu. Nah, sebelum lanjut aku mau jelasin nih. Ini baru lagi notnya. Sebentar, saya ini dulu. Ini bukan apakah ya, ini cuma tambahan aja. Jadi filmnya akan dimulai pada jam berapa? Tidak tahu, wakarimasen. Nah, ini yang Chishoke sama Chishoke, Futsuke, yang keterangan ketidakpastian dengan kata tanya. Tidak tahu. Nah, ini juga sama, cuma ini pakai bentuk eiga nanji ni hajimatta ka wakarimasen. Ini beda kata kerjanya, bentuknya aja sama-sama. Ta juga bentuk jisho, futsu kan? Bentuk futsu kan? Nah, ini sama bentuk futsuke plus ka juga, tapi ini nata itu kan juga bentuk futsuke juga ya. Cuma ini beda penggunaan kata kerjanya aja. Sedangkan ini yang keru, ini yang kata sama-sama bentuk futsuke dan artinya juga sama. Filmnya akan telah dimulai pada jam berapa? Wakarimasen, tidak tahu. Nah, terus di 148-nya ini yang pakai kadoka. Gini. Ini yang keterangannya tanpa jimong sih. Maksudnya tanpa yang nanji kayak tadi, ini tanpa kata tanya. Terus ngartiinnya itu atau tidaknya. Kata kerja yang kita ituin terus atau tidaknya. Langsung aja contoh ini sama rumusnya. Inanya enggak ada benda. Sensei wa kyoshitsu ni iruka doka shirimasen. Ini kan ketidakpastiannya, kita nggak tahu. So, dari ini dulu guru, partikel wa depan. Guru sini kak, ini ngartinya dari sini kadoka ini dulu, karena ini kan atau tidaknya tergantung kata kerja yang dipakai. Jadi iru kan ada, guru ada atau tidaknya di kelas shirimasen, tidak tahu. Jadi guru ada atau tidaknya di kelas, tidak tahu. Ini juga sama, ini ya bentuk ita, ini bentuk futsuke juga ya, sama. Ini sensei wa kyoshitsu ni ita kadoka shirimasen. Guru telah ada atau tidaknya di kelas, tidak tahu. Nah, not yang dimaksud tuh di gini. Ini yang tadi yang kak, yang awal itu kata tanya, ini tuh harus ada kata tanyanya, harus ada jimongsinya, baru pakai kak. Nah, sedangkan yang kadoka itu tanpa kata tanya. Dan dua ini sama-sama diartiinnya di sebelum polanya, terus baru keterangan. Ini simbol-simbol lagi yang kayak sebelumnya udah pernah ngejelasin kan ya, kalau ada partikel wa, mo, ga yang artinya nya, terus to. Terus ini tuh artinya diterjemahin awal sebelum partikel-partikel ini. Tadi kan kita ngertiin udah bener ya. Ini sensei wa dulu ke depan kan, guru. Kata kerjanya ini kan kadoka, jadi di sini dulu ada atau tidaknya, baru ke sini di kelas, baru terus shirimasen. Sudah, kita udah bener ngertiin. Next itu menentukan di ini nih. Ini yang 150 ini bahas ikoke aja. Ini nyambung ke 51 sih, cuma ikoke dulu aja yang ajakan penawaran, ini perubahan. Nah, ini ikoke itu bentuk ajakan, artinya ayo. Nah, ini tuh untuk yang di bawah kita, jadi kita nggak bisa pakai buat yang di atas kita, oke? Yang ini grup awal itu langsung vokal i nya ke o plus u, ke kimas jadi kako, aimas jadi au. Terus yang grup 2 itu langsung plus yo aja, masnya hilang. Tabemas jadi masnya hilang kan, tabeyo. Nemas jadi neyo. Nah, sedangkan yang grup 3 jadinya siyo, kimasnya jadinya koyo. Nah, ini nyambung ke 151 kan. Nah, 151 ini pakainya ikoke, bentuk ko ajakan, terus to omoteimas atau to omou yang artinya bermaksud. Ini aku tulis sedang, maksudnya tuh kalau ini mote teimas kan sedang ya. Berarti ini tuh yang kita pikirin saat itu juga, yang saat kita mau ngomong, plus kata kerjanya ikoke. Kalau dilihat dari contoh sih gini ya. Kouen iko to omoteimas. Bermaksud karena te bentuk teimas sekarang ya. Bermaksud atau bermaksud ayo pergi ke taman. So, jadi di to iko nya nggak pakai iko, to moimas atau to moteimas, ini kan bentuk t-nya aja yang kita sedang pikirin sekarang. Artinya sama, itu berpikir, saya pikir atau kira. Terus menurut saya, konteks menurut saya ini tuh kalau kita yang ngomong nani to moimas atau to moteimas, itu udah pasti pikiran kita atau menurut kitanya. Jadi nggak perlu pakai subjek watashi wa nani omoteimas, nggak usah. So, artinya tanpa subjek. Jadi kita tinggal ngomong apa yang kita pikirin, nani to omoteimas atau to omoimas. So, nggak usah kasih subjek. Terus di sini ada yang pakai iko yang tadi tuh to omoimas. Artinya bermaksud. Oke? Ini beda lagi nih. Iko tuh ajakan kan ya, pakai bentuk ajakan. Tapi ngertinya beda bukan yang berpikir saya pikir bla 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 bla, tapi bermaksud yang bakal kita lakuin gitu lah. Belum terjadi. Kalau di buku praktisnya gini, yang bentuk tadi yang bentuk bermaksud ingin.
Ini ya omote bentuk sekarang teimas atau tomo. Ini tuh koen ikitai to omoteimasu. Bermaksud ingin pergi ke taman. Bermaksud ingin pergi ke taman. Bentuk keinginan. Setelah itu ada yang 153 sama 154. Ini rumusnya sama, jishoke bentuk positifnya. Kalau yang negatifnya pakai bentuk nai. Ini yang awal tuh tsumori, artinya bermaksud, sama kayak ini, cuma ini bisa pakai. Jadi ini tuh dipakai kalau mau dipakai bentuk negatif atau positifnya itu mainnya di kata kerjanya. Nah, sedangkan yang bermaksud ini dua ini itu tinggal kita negatifin aja. Misal tai to omoteimaseng. Ininya juga sama to omoteimaseng atau to omoimaseng. Intinya yang awal ini yang bermaksud pakai to omoi atau to omou, to omote itu mainnya perubahannya di kata akhir kalimatnya. Sedangkan yang pakai tsumori atau yote itu negatif positifnya main di kata kerjanya. Oke. Yang bermaksud tsumori. Koen ikut tsumori des, bermaksud akan pergi ke taman. Ini juga sama tapi artinya berencana karena yote itu kan artinya rencana. Koen iku yote des, berencana akan pergi ke taman. By the way, aku bikin contoh lainnya. Ini yang bentuk tadi tuh. Raishu toshokan iku tsumori des. Tsumori artinya bermaksud ya, bermaksud akan pergi ke perpustakaan minggu depan. Ini kan bentuk yang tadi tuh yang tidak perlu partikel. Raishu keterangan waktu. Ini contohnya ya sekalian. Ini juga bisa diganti langsung ke iku yotei desu karena rumusnya sama pakai bentuk chisho. Kaigi wa gogo 1 no yotei desu. Berencana rapatnya berencana pada jam 1 sore gitu. Untuk kata benda terus no yotei itu ini kan pakai kata kerja ya. Nah, ini kalau kata benda plus no-nya aja. Oke, contohnya benkyo no yotei. Langsung ke kata benda no yotei. Rencana belajar. Oke, next tuh di 158 atau 159 ini berkata sama dikatakannya juga. Ini beda. Ini tuh nggak sopan ya guys ya, termasuk. Langsung jelasin di note aja. Destan punya bentuk asalnya daya, terus detanya ada data. Nah, toi imas kan bentuk T-nya bisa ke toi T. Nah, itu tuh bisa jadi T-nya aja. Tapi itu kasar guys, jadi nggak usah dipakai ke yang di atas kita kayak sacho sensei nggak boleh ya. Ini harus yang di bawah kita atau sepantaran aja. Nah, dari sini sama T munculnya jadinya date. Date nani keterangan apa? Artinya tuh kan kata sini contohnya, nande taberu no? Dette onaka ga suite inai. Kenapa makan? Kan katanya perutnya tidak lapar. Gitu contohnya pakai yang date. Buat yang sepantaran aja. Artinya kan katanya terus nani keterangannya apa? Anyway, aku lupa yang pakai toi mas ini nih. Yang asli, ucapan asli terus to pengulangannya tuh seperti ini. Sensei wa, subjeknya sensei. Sensei wa, aisa yasumimashou to iimashita. Di sini tuh kan artinya mengatakan atau dikatakan, katanya itu bisa semuanya ya. So ini konteksnya guru berkata besok ayo libur. Gitu guys. Next itu di sini ada tinggal ini ya. Ini to moimas kan sama kayak tadi di awal tuh. Nah, 161 sama 162. To kangaimas, kangai kan berpikir ya. So berpikir nani. Nah, yang to kikimas juga berdengar atau didengar nani. Untuk kalimatnya itu yang pakai kangaimas dulu. Kare wa sensei da to kangaimas. Kangaimas ini kan kita kalau ngomong berarti kita yang itu pikiran kita. Jadi saya pikir dia adalah sensei, guru. Terus yang pakai mana? Pakai apa sih tadi tuh? Yang pakai to kikimas. Tuh nyusu de jishin ga atta to kikimasta. Telah mendengar ada gempa bumi di berita. Oke, terus ini sudah nomor 160. Terus yang di nomor 160 sama ya 160 sama 160 tadi 161 udah kan ya. 60 tuh contohnya kono hon wa omoshirai to omoimasu. Saya pikir buku itu saya pikir menarik. Atau kita bisa ganti yang to omoimasnya jadi ke bentuk teimas yang bentuk sekarang. Kono hon wa omoshirai to omotteimasu. Saya pikir buku itu saya pikir menarik. Gitu. So, malam ini cuma segitu guys materinya. Sudah selesai ya. Ya udah sudah selesai. Terima kasih untuk malam ini. Semoga penjelasan aku masuk ke semua otak kalian. And minta maaf kalau penjelasan aku agak kurang dan susah dimengerti, dan contoh-contohnya juga kebanyakan aku ngomong ya tanpa nulis. So, arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.